Informasi penting Mas Bro. Informasi penting Mas Bro. Banyak banget yang masih bertanya mengenai perbedaan antara Ecu Uma dengan Tunbos dan rekomendasinya mending Tunbos atau mending Uma. Kedua brand ini saya udah pernah nyoba semua dan ini saya sudah buatkan tabel perbandingan beberapa variabel yang sudah saya tulis. Nah, ini bisa kalian simpulkan sendiri kalian mau beli yang mana. Oke, yang pertama kita bahas adalah Ecu Uma. Itu dia ada dua, yaitu adalah Uma M9 dan Uma M5. Tunbos pun di Indonesia ada dua, yaitu Basic dan juga Pro. Nah, kedua brand Ecu ini, baik Tunbos maupun Uma, itu adalah sama-sama brand dari Malaysia. Ya, kita langsung ke variabel harga. Harga Uma M5 itu seingat saya dulu itu 3,5, walaupun ada beberapa pernah digoreng itu sampai 4,5 dan 5 juta juga. Nah, untuk yang M9 itu di harga 3,5 sampai 4,5. Ini juga maju mundur, ada yang goreng harganya, ada yang tidak. Sedangkan untuk Tunbos ini harga enggak gorengannya itu adalah 1,7, sedangkan untuk Pro itu dimulai dari harga yang 3 juta sampai yang 4,5 juta. Ini biasanya untuk motor-motor 150, kemudian ini adalah untuk motor yang 250. Kemudian untuk aplikasinya. Aplikasinya Uma M5 ini ya, kalau kalian download aplikasinya dia gratis ya. Tetapi dia menggunakan free trial. Free trial artinya apa? Kalian udah otak-atik setelah 5 kali kalian harus bayar. Seingat saya dulu bayarnya itu adalah 200.000, 199.000 tepatnya gitu. Silakan dikoreksi apakah masih segitu atau harganya udah naik. Soalnya rupiah anjlok. Nah, kemudian untuk dalemannya ya, untuk fitur semuanya. Kalau misalkan kalian udah beli aplikasi ini 200.000 tadi, itu kalian nggak bayar-bayar lagi. Tapi berbeda dengan yang M9 ini. Nah, M9 ini pertama sama kayak gini ya, kita download gratis, tetapi beberapa fitur itu di lock ya. Beberapa fitur contoh rumble idle, kemudian backfire dan lain sebagainya, itu kalian harus melakukan pembelian. Nah, pembelian fitur ini kalian harus menggunakan kartu kredit karena dia di dalam menggunakan dolar ya, bayarnya dolar dan itu cuma bisa dibayar pakai Apple Pay, kartu kredit semacam itu ya. Nah, kemudian kalau Tunbos untuk aplikasi semuanya free dan ya semua free ya. Jadi yang membedakan antara Tunbos Basic dengan Pro adalah aplikasinya sama-sama gratis, tetapi isi dalemannya ya. Anggaplah kalau Ecu Basic itu ya memang benar-benar basic. Ya ini fitur rumble idle, kemudian backfire itu free ada, tapi ada beberapa fitur yang memang tidak ada di Ecu Basic, yang hanya ada di Ecu Pro. Contoh Pro Adjustment, kemudian Quick Shifter itu cuma ada di sini. Di sini nggak ada, ya Quick Shifter nggak ada. Nah, selanjutnya untuk garansi. Garansi setahu saya ya untuk Indonesia semuanya itu garansinya 1 tahun. Semuanya garansinya 1 tahun, baik Uma maupun Tunbos. Nah, selanjutnya adalah konektivitas. Nah, konektivitas ini untuk Uma M5 itu konektor Bluetooth-nya itu masih terpisah. Jadi kalau misalkan kalian beli Uma M5 itu kalian harus beli juga konektor namanya adalah Blink ya, D-Link, Bluetooth Link. Kalau misalkan kalian beli second, kalian nggak dapat B-Linknya, ya kalian harus beli sendiri si B-Linknya ini, atau kalian bisa beli kabel namanya iLink. Nah, iLink ini dari Razer. Seperti itu. M9 itu udah jadi satu, jadi udah nggak ada perangkat untuk connect. Kemudian turbo semuanya juga udah ada satu, langsung connect ke Bluetooth. Ini sudah ada dalam ECU-nya, tidak perlu part tambahan lain. Nah, kemudian ini adalah aksesori ya. Aksesori ini kenapa masih saya kosong ya? Kenapa? Karena begini. M5 aksesori itu dia ada bisa disupport, tetapi part yang mendukung aksesori dari Uma itu adalah part eraser semua. Jadi saya bingung mau masukin ini apa enggak ya. Nah, intinya aksesori ini itu disupport dari apa yang ada di eraser.
hampir semua part ya, kecuali beberapa part itu tidak supportnya. Tapi misalkan kayak wideband, terus GPS itu bisa dikonektivikan dengan ECU UMA. Kalian harus membeli kabel lagi namanya kabel 14 ataupun 15. 14 itu ada di sini untuk M5, sedangkan 15 adalah untuk M9. Nah, kabelnya itu seperti ini ya. Nah, kemudian kalau untuk Tunbo sendiri, aksesorinya itu cuma bisa untuk 2 aja ya. Kalau ini yang basic ini untuk aksesorinya itu tidak ada, tidak bisa connect ya. Berbeda dengan yang Pro. Untuk yang Pro ini aksesoris semacam sensor wideband AFR, auto tune, kemudian quick shifter ini ada untuk yang Pro, tapi untuk yang basic ini tidak ada ya. Kemudian untuk varietas ya, varietas ini artinya adalah model motor yang dipakai ya. Model motor yang dipakai ini untuk paling banyak itu adalah dari UMA itu adalah M5 yang lama itu ada 15 model. 15 model ini maksudnya 15 motor. Misalkan MX King, Supra GTR, CBR kayak gitu. Maksudnya model jumlah motornya itu ada 15. Sedangkan UMA yang M9 itu ada 8 model ya. Sedangkan kalau Turbo Basic itu ada 17 model, tetapi yang Pro itu ada 27 model. Kembali lagi saya tekankan tadi kalau untuk motor 250 itu dia tidak ada yang basicnya ya, tidak ada basic. Jadi dia masuk ke sini ada. Oke. Kemudian selanjutnya adalah fail safe voltage. Fail safe voltage ini apa? Fail safe ini adalah voltase maksimum yang bisa diterima. UMA itu adalah 15 volt ya. 15 volt ini adalah voltase maksimum. Rekomendasinya kalau dari pabrikannya itu adalah 14,6 volt. Itu adalah yang pas untuk UMA baik M5 atau UMA M9. Kemudian kalau untuk Tunbos sama ya di angka 14,6 volt untuk rekomendasinya, tapi fail to save-nya adalah dia adalah maksimum sampai 20 volt. Jadi misalkan pro kalian rusak atau apa gitu sampai 20 volt ECU-nya nggak akan rusak. Tapi kalau misalkan 20 volt ke UMA ECU-nya pasti akan rusak. Dia fail to save ya. Nah, kemudian adalah usability-nya ya, secara penggunaan. Penggunaannya untuk UMA M5 itu mudah ya, easy ya. Dia menunya nggak terlalu banyak. Untuk menu tuningnya ya cuman seingat saya itu dari 2000-4000 RPM yang rentangnya itu 2000-4000, kemudian dari 6000-8000 ya kurang detail. Nah, sama juga dengan Tunbos Basic itu sama, easy juga dan dia pun sama kayak UMA M5 di mana rentang RPM-nya itu dia gede-gede ya. Nah, kalau M9 itu medium. Nah, medium ini dia lebih detail. Kalau nggak salah, seingat saya itu per 1000. Jadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 itu seperti itu. Nah, ini kenapa saya masukin medium? Karena kalau misalkan kalian bukan orang yang pernah megang ECU, belum bisa tuning, maka ini akan masuk kategori medium. Itu seperti itu. Gampangnya gini, kalian harus tahu derajat pengapian motor kalian berapa, itu harus tahu AFR itu berapa, AFR itu apa, itu harus tahu. Ini bisa jadi easy kalau udah tahu, tapi kalau belum tahu ini jadi medium. Nah, sedangkan untuk Pro ini easy. Kenapa ini easy? Tunbos itu sistem tuningnya mirip dengan namanya piggyback. Ya, piggyback itu bensin kurang, tinggal ditambahkan. Begitu juga pengapian. Dia tidak menampilkan degree-nya, tetapi kalau misalkan mau ngotak-ngatik di bagian pengapian, itu kalian menambahkan. Misalkan menambahkan 1 derajat maju atau 1 derajat mundur, retard atau advance, itu cuman nambahin, ngurangi. Persis piggyback, itu seperti itu. Nah, kemudian originnya ya. Nah, ini banyak yang orang tahu. Originnya itu adalah aslinya dari mana. Oke. UMA ini ya, aslinya dia adalah produk dari eraser yang di rebrand ya. Karena apa? Karena saya udah coba semuanya ini pakai aplikasi eraser itu sama-sama connect. Kenapa bisa begitu? Karena UMA di Malaysia itu adalah distributor eraser untuk wilayah Malaysia, itu yang megang adalah UMA Racing. Nah, ini buatan dari Taiwan,
kemudian dikasih brand Malaysia, brandnya adalah UMA. Sedangkan Toon Boss itu pure dia buatan dari Malaysia ya, jadi bukan buatan dari Taiwan, karena memang ini ya dibikin di situ, dibuat di situ, dibuat di situ, intinya semuanya dibuat di Malaysia. Nah, untuk yang Indonesia itu sudah dibuat di Indonesia beberapa ecu ya, tetapi untuk ecu-ecu yang motor baru itu dalam perkembangan yang baru-baru itu masih dibuat di Malaysia. Oke, gitu aja perbedaan antara ecu UMA sama ecu Toon Boss. Silakan kalian pilih sendiri dari semuanya ini, mana yang menurut kalian lebih baik sesuai dengan pilihan kalian. Nah, gitu aja. Kalau ada apa-apa silakan tanyakan di kolom komen. Jangan lupa follow, subscribe, stay young, ride fast.